kamu dipanggil oleh Bapak saat ini? Saya tahu Pak, saya sering datang terlambat dan tidak masuk kelas. Baik, berarti Devita sudah tahu ya. Menurut Devita, tindakan itu benar atau salah? Saya tahu itu salah Pak, saya mohon maaf atas tindakan saya sebelumnya. Alhamdulillah, jika Devita menyadari jika perbuatan itu salah.
Berbuat salah itu memang manusiawi, dan Bapak yakin semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu saja, Devita. Iya Pak. Devita pasti punya alasan kenapa Devita melakukan hal tersebut, kan? Iya Pak, saya sering bermain hingga malam dan membuat saya telat bangun pagi. Terkadang saya tidak masuk kelas karena saya malu datang kesiangan. Karena saya yakin saya pasti akan dihukum pada bulan Oktober. Baik, Bapak paham. Nah, Devita masih ingat pada awal semester kita telah membuat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama, iya kan? Iya Pak, saya masih ingat Pak. Coba sekarang nilai keyakinan kelas apa saja yang kamu ingat? 1. Saling peduli dan menghargai satu sama lain. 2. Disiplin dan bertanggung jawab. 3. Membuat kelas aman dan nyaman. 4. Selalu semangat dalam belajar. Baik, tadi Devita menyebutkan salah satu keyakinan kelas kita adalah disiplin dan tanggung jawab, serta selalu semangat dalam belajar. Apakah Devita telah menjalankan keyakinan itu? Maaf Pak, saya sejujurnya belum menjalankan. Baik, jika seperti itu, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatan tersebut? Nah, Saya akan berusaha untuk tidak tidur terlalu malam hingga saya akan melakukan hal. luar biasa jika Devita mempunyai pemikiran tersebut. Sekarang, bagaimana tanggapan kamu tentang pembicaraan kita saat ini, Devita? Saya merasa lega Pak, dan saat ini saya harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan saya Pak. Bagus sekali, Devita. Sekali lagi, saya memohon maaf atas tindakan saya ya Pak, dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Baik, Devita, semoga kamu bisa memetik pelajaran dari semua kejadian ini dan menjadikanmu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, ya Nak. Amin. Siap Pak. Sekali lagi, terima kasih ya Pak. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas saya Pak. Sama-sama, silakan Devita. Terima kasih Pak. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di PGP. Ya, jadi sistemnya nanti kita sepakati bahwa untuk pengimbasan hari ini kita lakukan dengan cara diskusi. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Sebentar. Saya share screen adalah yang sebentar Bapak Ibu. Ini sambil memastikan nih pada baru pada masuk. Saya sebenarnya kurang terbiasa nih dengan ini ya, dengan share screen di Zoom. Baik Bapak Ibu, apakah terlihat? Ya, jelas. Sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Ya. Ya baik Bapak Ibu, ya pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan aksi nyata yang merupakan tugas saya di kegiatan guru penggerak, ya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Herlambang, saya adalah CGP Angkatan Kelima di Kabupaten Bekasi. Saya berdinas di SMP Negeri 4 Babelan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebentar. Ya. Jadi yang saya akan bagikan adalah hari ini saya mengambil tema adalah paradigma pendidikan baru berbasis budaya positif. Sebentar Bu, ini saya harus stop screen dulu karena ada yang harus diadmit.
Ini ada beberapa yang mau masuk, mengganggu ininya. Oke, ternyata sudah tidak ada. Balik lagi ke presentasinya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini nih ada satu kalimat yang sangat menggugah saya. Ya, saat pertama kali belajar di PGP adalah bukan hanya sekedar wacana, namun juga adalah tindak nyata. Nah, ini Bapak Ibu yang konon katanya ya, konon kabarnya yang bisa dikatakan kegiatan guru penggerak itu pada dasarnya adalah kita kembali ke nol kalau bahasa ininya mah. Karena sekarang ini dianggap bahwa guru itu banyak yang kebanyakan wacananya, tapi tidak melakukan tindak nyata. Nanti kita buktikan apakah benar atau tidak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya minta pendapat Bapak Ibu, silakan di chatnya, ya diketik di chatnya, ya, gitu. Yaitu adalah ada 2 pertanyaan saya ke Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah pendidikan itu di mata Bapak Ibu itu seperti apa? Kemudian yang kedua, karena Bapak Ibu adalah seorang guru, nah pertanyaan yang kedua adalah menurut Bapak Ibu nih, guru itu pekerjaan atau panggilan jiwa? Silakan Bapak Ibu diketikkan saja, ya, kira-kira apa itu? Ya, apa menurut pendidikan menurut Bapak Ibu? Kemudian menjadi guru itu adalah pekerjaan atau panggilan jiwa? Silakan Bapak Ibu. Boleh, kalau mau ada yang berani untuk raise hand dan mau berbicara langsung boleh, atau mau lewat ketik di chat juga silakan. Silakan Bapak Ibu. Pendidikan apaan? Bicara langsung boleh ya, Pir ya? Pendidikan Silakan. menurut itu apaan? Silakan Bu. Langsung aja ya. Langsung boleh. Silakan. Saya stop dulu. Silakan Bu. Siapa yang mau bicara tadi? Saya. Oh, silakan Bu Mariam. Saya nggak kelihatan tadi. Silakan Bu. Ya. Yang pertama, apa sih pendidikan? Ya, kalau pendidikan itu menurut saya ya, selain memberikan ilmu berupa materi, memang kita juga harus membentuk karakter siswa ya, baik itu disiplin atau sikapnya itu. Kemudian kalau yang kedua, masalah apa tadi tuh pertanyaanmu? Menjadi guru itu pekerjaan atau panggilan jiwa? Kalau saya sendiri kenyataannya awalnya ada, tapi seiring berjalannya waktu karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang saya rutinitas yang saya jalani, akhirnya itu ada menjadi suatu panggilan jiwa yang akhirnya apa? Kiranya kalau misalnya saya nggak masuk aja itu gimana gitu, kayak gitu. Jadi di antara dua-duanya sih gitu. Kayaknya itu aja deh pendapat saya ya. Baik. Kesempatannya. Baik. Terima kasih Bu Maria. Ini ada yang raise hand nih Pak Kamal. Silakan Pak Kamal. Pak Kamaludin. Wah, dipanggil malah langsung keluar. Baik. Ada lagi kah yang mau mengeluarkan pendapatnya? Nih saya lihat di chat nggak ada nih. Ini yang di chat saya lihat ada siapa nih? Devita aja ini. Silakan Bapak Ibu. Ayo Patri. Dibuka dulu mic-nya Pak Apri. Mic-nya masih mati. Mau jawab dong, Pak? Silakan Pak Baru. Kalau menurut saya pendidikan adalah suatu wadah di mana di situ ada murid, guru, yaitu tempat belajar dan mengajar, Pak, pendidikan itu. Kalau pertanyaan yang keduanya, guru adalah pekerjaan atau panggilan jiwa, saya pribadi awalnya
Pekerjaan, Pak. Ya. Awalnya pekerjaan, lama-lama memang jadi apa ya, gimana ya? Jiwanya jadi ke guru banget. Jadinya jadi panggilan jiwa juga jadinya gitu, Pak. Baik, Pak. Gitu. Biasa. Mudah-mudahan berkah selalu buat Pak Fahrul dan rekan-rekan yang ada di sini ya. Baik. Amin. Ya, saya berikan aplaus buat pendapat Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapatnya dari Bu Maryam dan Pak Fahrul. Ya, saya lanjut share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini kan tadi kenapa saya kasih kalimat pemantik seperti ini supaya mulai mengarahkan. Karena yang akan kita bahas adalah pekerjaan kita sebagai seorang guru nantinya. Baik Bapak Ibu, adapun alur kegiatan hari ini, yaitu pembukaan tadi sudah kita buka, ya kemudian kita akan adakan dengan pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada refleksi. Nah, sebenarnya kalau ngomongin pendidikan di guru penggerak itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satunya. Dan ini yang sangat menarik yaitu adalah apa? Budaya positif. Kenapa saya angkat ini sebagai aksi nyati saya? Karena pada posisinya ya ini tidak terlepas dari pekerjaan kita sehari-hari di sekolah. Namun ya nilai-nilai ini bukannya luntur ya, tapi yang pasti mungkin sudah jarang terlihat. Gitu loh. Karena apa? Karena kebiasaan kita dalam mengerjakan sesuatu itu adalah melakukan hal yang sudah biasa dilakukan. Ya. Bukan hal yang benar. Gitu loh. Karena kadang-kadang yang biasa itu lebih benar daripada yang benar. Nah, mudah-mudahan tidak bingung bahasanya. Tapi yang pasti mungkin patokan kita bekerja, ya kadang-kadang mohon maaf, termasuk saya juga. Saya malas baca gitu kan ya. Sebenarnya kalau bahasa ini kan jelas ada undang-undang tentang guru, ada Permendikbud, ada apa dan sebagainya. Tapi kita akan lebih cenderung untuk memilih melakukan yang sudah dilakukan sebelumnya, baik oleh senior kita, baik dari kita. Tambah lagi mungkin fungsi kontrol nih. Fungsi controlling dalam artian mungkin ketika saya mungkin akan sangat berbeda ya. Kebetulan saya punya pengalaman pernah bekerja di swasta, jadi otomatis ketika tadi saya tanyakan apakah pekerjaan dan panggilan jiwa, ya itu akan terbandingkan. Kalau bagi yang sudah pernah gitu loh, ya kerja di swasta. Nah, tapi dalam artian kita tidak membandingkan itu. Yang terpenting adalah bahwa sebenarnya nilai-nilai kita sebagai seorang guru, ya pada dasarnya itu sederhana gitu loh. Cuma kadang-kadang karena kembali lagi kita hanya melakukan pekerjaan rutin, saya tanda kutip ini menurut pendapat saya, ya jadi otomatis mulai luntur. Karena pada dasarnya ya kalau kita ngomongin pendidikan kita harus jauh ke belakang. Ya, Bapak Ibu, ya saya lanjutkan. Oke, nah ini nih saya ngomong kalau kita ngomongin bahasa ya, bahasa tentang pendidikan, ini kita tidak akan lepas dari seorang tokoh nasional pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita mungkin Bapak Ibu selama di kampus jarang membuka atau misalnya membicarakan atau berdiskusikan tentang filosofi yang beliau punya. Kita lebih cenderung lebih kenal dari Bloom, ya salah satu praktisi pendidikan karena udah tahu pasti ada taksonomi Bloom. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh pendidikan dari luar. Padahal kita ini punya tokoh yang sangat luar biasa. Yang saya bilang visinya sangat luar biasa. Beliau hidup di sekitar sebelum masa kemerdekaan. Tahun 1920 beliau membuat suatu taman siswa yang merupakan cikal bakal dari pendidikan kita. Kalau Bapak Ibu kenal Ki Hajar Dewantara pasti mungkin semboyannya ya yang sangat fenomenal yaitu adalah yang dipakai sekarang sebagai logo di Departemen Pendidikan yaitu adalah Tuturi Handayani. Sebelumnya ada slogan di depannya. Ada yang bisa tahu Pak slogan depan Tuturi Handayani, Bu? Ada? Kenapa Pak? Bisa diulang Pak? Untuk apa? Filosofi dari Ki Hajar Dewantara ada yang tahu slogan atau semboyan yang sangat fenomenal? Oh, Ini harus sing tolodo.
Ingarso Ingarso Sintolodo. Sintolodo, Ya. Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Ya. Handayani. Sontoloyo. Waduh, bahaya ini Pak Jainal sepertinya nih ya. Baik, terima kasih Bu Widya tadi yang menjawab ya. Nah, baik lagi ke tadi Bapak Ibu, bahwa filosofi KHD itu dalam pendidikan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, bahwa sebenarnya saya ngambil salah satu filosofinya itu di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Kalau kita bahas Bu, Pak, ya, kita ngomongin kalimat yang di sini, ini bukan hanya sekedar kalimat. Coba kita cermati ulang bahasanya, ya, kemudian kita refleksikan ke dalam diri kita. Nah, sekarang ini kan, kalau saya dulu, ya, bisa dikatakan, ya, ketika menganggap bahwa menjadi seorang guru peralihan ya dari swasta menjadi seorang guru ya, yang penting saya bekerja, saya melakukan pekerjaan saya dalam artian yang penting masuk kerjanya, ya, ngajar sekian jam, kemudian setelah bel ya udah selesai. Mau anaknya bahagia, mau anaknya dapat materi atau tidak, mau paham atau tidak, yang penting pekerjaan saya sudah selesai. Nah, sedangkan ini ada beberapa hal yang kita lupakan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang kalau kita runut, ini menurut asumsi saya, ini bisa dibantah ya Bapak Ibu ya. Saya melihat bahwa betapa sedihnya ketika saya bertemu dengan murid saya, ya, yang ketika hanya menjadi polisi cepek, ya. Kemudian ada juga ketika ketemu saya makan yang jadi pengamen, ketemu lagi dengan ya agak mendingan lah, saya bilang gitu kan ya. Ketika saya pakai ojol ya, gitu loh, ternyata driver ojolnya adalah murid saya, ya, murid kita semua nih. Kalau yang perempuan ada juga yang dekat salah satu minimarket depan rumah kita, sekolah kita, itu tuh ada juga yang alumni kita. Nah, kembali ke situ, kembali ke sana, artinya dalam artian di pemikiran saya, apa yang terjadi dengan pendidikan itu adalah tidak lain dan tidak bukan, kita tidak bisa menyalahkan sistem. Karena pada dasarnya kita di dalam sistem itu sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan murid kita. Karena pada posisinya adalah murid, ya tergantung dari kita sendiri. Gitu loh. Nah, kemudian ya, makanya kenapa ditumbuhkan kembali. Sekarang kan banyak Bapak Ibu ya, banyak jargon-jargon gitu ya, mungkin ada kurikulum baru. Pasti tambah ribet lagi nih. Ada lagi istilahnya mungkin pendidikan karakter. Sekarang ada lagi P5. Sekarang ada lagi istilahnya mungkin ya kembali ke awal. Ya, yang mana saya mungkin kita belum paham tentang K13 udah dihajar lagi sekarang dengan apa? Dengan adanya kurikulum baru dan lain sebagainya. Ya. Pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lebih kaji lebih dalam lagi bahwa sebenarnya apapun kurikulumnya, ya, yang terpenting adalah kitanya sebagai pendidik. Dan pendidik itu Bapak Ibu bukan hanya pengajar. Ya, karena kalau misalnya kita hanya mengajar saja, ya, itulah yang tadi saya ceritakan. Ya. Anak kita nanti akan tumbuh dan berkembangnya itu ya sesuai pangsa pasar, bukan karena kodratnya. Ya, ketika kita tidak membuat ya kebahagiaan siswa sebagai yang utama, kemudian tidak memberikan ruang, apa jadinya siswa kita? Hanya sebatas saya pikir seperti robot-robot aja, di mana saya mungkin mereka taunya 7 jam 12 pulang. Kemudian kalau masuk sekolah itu ya dengerin kita ngomong aja. Ya, kemudian ketika istilahnya mungkin kita kasih ulangan dan lain sebagainya, ya mohon maaf. Ya, kita bicara jujur, faktanya bahwa ya sekeras apapun kita mengajar dan lain sebagainya, ya, hasil yang dihasilkan adalah ya tetap kita harus membohongi diri kita sendiri. Kita harus membohongi murid itu sendiri. Ya, pernahkah Bapak dalam artian ketika melakukan penilaian, ya harus mengupgrade nilai tersebut karena mengejar KKM-nya? Secara tidak langsung kita membunuh karakter dari siswa tersebut. Kenapa saya bilang membunuh karakter? Karena pada posisinya adalah mereka tidak sadar. Ya, saya ada termasuk generasi yang mungkin up dari zaman dulu lah. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Saya punya bangga nilai 4. Saya pernah dapat nilai 4 dan itu merupakan salah satu motivasi saya. Tapi kalau anak-anak sekarang,
kemampuannya, ya bisa dikatakan kita sudah tahulah kemampuannya, tapi mau tidak mau kita harus kasih KKN. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan sistem. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah ini yang bisa dikatakan juga di mana peran sekolah, peran ya sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya ini yang mulai kita lupakan. Ya mungkin Bapak Ibu berkata bahwa ini kan teori saja, ini kan ini saja. Mari kita kaji bareng-bareng Bapak Ibu. Ya kita kaji lagi ya seperti apakah ya pendidikan atau pengajaran yang ideal di kelas. Sebelum saya lanjut ya, saya mau ada pendapat Bapak Ibu dari yang saya paparkan tadi. Ya. Minimal ada berbagi pengalaman ketika istilahnya mungkin Bapak Ibu mengajar di kelas dengan keberagaman siswa yang kita miliki. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Ayu mungkin. Monitor Pak, Bu. Dengar suara saya kah? Dengar, Pak. Ya. Siapa yang mau berbagi pengalaman tentang kondisi atau cara atau apapun itulah tentang yang ada di kelas? Bapak Ibu, adakah yang mau menjadi volunteer? Silakan Pak Ayu. Ya, halo. Oh, ini Halo. Pak Ayu. Silakan Pak Ayu. Baik, Bapak. Tadi sebelumnya mohon maaf, kebetulan tadi juga lagi bercanda sama anak tadi. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf tadi komennya itu kebetulan lagi rebutan handphone tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya pada saat di kelas pada pembelajaran itu menemukan banyak sekali siswa yang memang perlu kita bedakan karakternya. Jadi kita harus tahu karakternya. Sebab apa? Kalau memang kita paksakan dengan satu cara A saja, rasanya tidak bisa, Pak. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak, ya manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang mungkin bisa diterangin sekali, nyambung. Ada yang mungkin diterangin 2 kali, baru nyambung. Ada yang 3 kali belum nyambung-nyambung. 4 kali, apalagi kagak nyambung-nyambung. Jadi, menurut saya, sekali lagi, ini pengalaman gitu kan. Untuk yang 4 kali, 3 kali, 5 kali yang nggak nyambung-nyambung itu perlu mungkin kita adakan jam tambahan, Pak. Karena apa, saya pernah nyobain itu dulu murid nggak bisa nulis, Pak, dan nggak bisa baca. Halo. Lanjut. Halo. Ya, lanjut Pak. Terdengar Pak. Halo. Terdengar. Ada murid yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis yang teridentifikasi di kelas. Kelas berapa itu Pak? Alumni, kebetulan alumni. Makanya di luar jam belajar itu saya terapkan apa itu kekurangannya dia. Di kelas kita bahas materinya. Nah, karena memang dia baca dan nulisnya yang masih kurang, ya di luar itu kita ajarkan itu. Jadi sambil menyelam minum air. Ngajarin yang materi plus kekurangannya tadi. Kayaknya perlu tadi kita mengetahui karakter siswa itu seperti apa. Itu aja Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Jainal atas pemaparan mungkin ya, berbagi pengalaman tentang keragaman. Nah, Pak Jainal ini mulai membahas keragaman akan peserta didik. Karena pada dasarnya kan kita ini bisa dikatakan
karena ketidaktahuan kita, seperti yang saya bilang tadi, ketidaktahuan kita hanya menjalankan tugas saja, tapi kita lupa bahwa sebenarnya pendidik itu ya seharusnya idenya ke anak. Outputnya, ya, outputnya yang terpenting, gitu loh. Selama ini kita patokannya adalah value-nya adalah ke kitanya, ego kita, bahwa ya kita sebagai pemimpin pembelajaran ya tergantung kita aja. Kadang kita tidak peduli seperti apa siswa mau gimana dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan paparannya ya. Mohon izin untuk melanjutkan paparannya. Nah, jadi yang akan kita bahas mudah-mudahan setengah jam ke depan yaitu adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, saya tidak akan bahas materi untuk saat ini, saya malahan akan lebih tentang manajemen kelasnya. Ya, manajemen kelas di mana istilahnya mungkin kalau Pak Jainal tadi saya mengangkat ya bahwa yang harus kita lakukan adalah sekarang, kalau materi Bapak Ibu mohon izin, kenapa saya tidak membahas materi? Karena saya beranggapan ya bahwa kalau materi itu ya bisa kita inikan lah, ya kita bisa pelajari. Sekarang yang namanya pengajar ini bukan hanya guru aja Bapak Ibu, ya ada Google, ada Canva, ada lain sebagainya lah dengan zaman sekarang. Jadi otomatis kita nih pihak pendidik atau guru yang saya bilang itu kita akan lebih mengentalkan atau misalnya menebalkan di apa itu dia ya adalah adab, etika sesuai dengan yang kalau kita ngomongin yang update sekarang adalah P5, yaitu adalah penguatan profil Pancasila ya, pelajar Pancasila. Nah baik Bapak Ibu, yang kita bahas pada malam ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kemudian ada yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga posisi kontrol dan keyakinan kelas. Sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan ini KPM ini akan berjalan terus. Jadi kita ada waktu untuk berdiskusi. Kalau di sekolahan kan mungkin kita kadang-kadang sulit ya untuk berkumpul gitu kan ya. Mudah-mudahan ini kegiatan ini akan lanjut. Jadi minimal nanti kita gantian, bukan hanya saya aja jadi pemateri, nanti kita gantian. Tapi minimal adalah ini adalah salah satu cara kita untuk mengupdate ya bahwa di luar itu ya, yang namanya ilmu, yang namanya perubahan itu sangat cepat sekali. Jangan sampai kita hanya jago kandang aja, taunya di SMP 4 aja, yang mana saya mungkin ya tidak ada perubahan karena tidak tahu. Satu, yang kedua jangan sampai kita menjadi yang apa ya? Siswa pribadi yang alergi tentang perubahan. Karena pada dasarnya adalah satu, zaman berubah, tuntutannya pun pasti berubah. Baik Bapak Ibu, karena ini kali lagi adalah ini Zoom yang gratis. Ini saya sudah diingatkan 10 menit lagi akan berakhir. Jadi nanti akan kita bagi ya. Saya akan tutup dulu, kemudian saya buka link lagi untuk melanjutkannya. Sekali lagi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya seharusnya kalau bisa digimit, yang saya tahu tuh teorinya gimit bisa langsung record, tapi ternyata tadi nggak muncul itu recordnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama saya cukupkan sekian dulu. Kita akan sambung di sesi kedua. Jadi mohon izin saya tutup dulu karena nanti recordnya akan berhenti ya. Ini diingatkan 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon izin banget gitu kan ya. Saya akan tutup dulu sesi pertama ya. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Kasih saya waktu 1 menit untuk membuat linknya. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa di sesi kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Jainal, tadi mohon diulangi lagi pertanyaannya Pak. Halo. Ya halo, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Kita ulang lagi Pak. Pertanyaannya terkait budaya positif. Bagaimana caranya budaya positif di sekolah kita berjalan efektif, Pak? Sebab pada kenyataan di lapangan, untuk membudayakan positif itu hanya mengandalkan beberapa orang saja, Pak. Nah, caranya gimana ya, Pak ya? Baik, itu baik. aja, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.
Baik, sebelum saya menanggapi nih, saya mau mendengar suara dari koordinator BK nih. Bu Julpa, monitor. Dibuka dulu mic-nya, Bu. Nah, silakan, Bu. Silakan, ada tanggapan nggak dari Ya, pertanyaan Pak Jainal nih? Kita ngomongin budaya positif. Ya, kita ngebahas budaya positif dari tadi, gitu loh, ya. Nah, kira-kira teorinya kan gampang, Bu. Ya, semua bisa kita paparkan dengan gamblang, kita bisa paham tentang apa itu budaya positif, nilai kebajikan ini, bahkan restitusi pun kita langsung kita pahami. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana nih melaksanainnya di nyatanya nih. Karena pada dasarnya adalah contoh Pak Jenal ngerasa nanti ujung-ujungnya cuma beberapa orang aja ngelakuin, ujung-ujungnya ya padam juga. Silakan Bu Zulpa. Ikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan pribadi saya. Ya, Kalau untuk membudayakan hal yang positif ya, biar semuanya kena, ikut merasa partisipasi, berperan, ada tanggung jawab juga. Menyatukan untuk ini di lingkungan kita aja ya? Ya. Sekolah kita ya? Betul. Kayaknya menyatukan hatinya itu susah banget ya. Menularkan apa sih yang kita pikirin, hal-hal yang positif biar mereka juga ikut masuk ke dalam pikiran kita, itu masih kendala banget, masih susah menyatukannya gitu menurut saya. Mau supaya kita ya paling nggak buat diri saya sendiri ya, untuk setiap ada kebijakan dan kita ikut berperan, ya kita ngerasa bahwa sebenarnya sih yang pertama, setiap ada kebijakan sosialisasinya yang mantap dulu supaya kena ke semuanya, paham gitulah apa sih maksud dan tujuan dari setiap kebijakan yang akan ditentukan di sekolah. Setelah sosialisasinya udah mantap, tujuannya ini, arahnya ini, disonding ke semua gitu, ke semua personil sekolah, ke semua stakeholder sekolah, sehingga mereka punya perannya di bagian yang mana untuk bisa merasa itu bagian dari mereka juga gitu. Jadi intinya sebenarnya sosialisasi yang mantap dulu supaya pikiran-pikiran niat-niat positif, kebijakan-kebijakan yang positif, jadi mereka merasa memiliki juga gitu. Kalau menurut saya itu yang pertama awalannya, walaupun balik lagi ke karakter pribadi masing-masing ya. Kan susah nih ngerubah mindset orang-orang nih kalau mereka udah dasarnya menolak, juga susah juga ya. Tapi paling enggak sosialisasi yang mantap dulu, baru kita buat kebijakan itu menjadi bisa berjalan harapannya gitu. Itu dari saya. Sekian Pak Firdaus. Luar biasa. Nah, saya jadi tertarik nih karena saya juga ini gratisannya baru mulai. Saya mau dari masing-masing nih, ya, pertanyaan Pak Jainal ini kita kaji bareng-bareng berdasarkan dari pemikirannya masing-masing. Jadi saya harapkan ada suaranya nih dari masing-masing yang ada di sini ya. Coba sekarang ke Pak Bahrul. Pak Bahrul monitor. Simpel Bang. Ya. Kita orang lapangan, guru olahraga. Bagaimana caranya untuk melakukan atau melakukan ini di ini, nggak hanya sebatas kajian teori aja. Bagaimana menghembuskan nih budaya-budaya positif di kehidupan atau dalam kehidupan kita mengajar di sekolah kita. Silakan Pak Bahrul, mungkin ada pendapat. Pada intinya sebetulnya kesadaran diri sendiri sih Pak. Kalau mau membangun budaya positif itu, kalau dasar memang cuek, ya mau disosialisasi kayak gimana juga tetap susah sebetulnya itu. Intinya kesadaran diri sendiri sebetulnya. Mulainya dari situ dulu. Sekian Pak. Itu aja Pak Bahrul. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang gilirannya Pak Apri. Silakan Pak Apri. Atau siapa dulu? Mundirin. Oh, ada request dari Pak Jainal. Pak Mundirin bisa monitor. Pak Mundirin. Nggak ada, Pak. Halo, Assalamualaikum. Oh, ada. Ada. Oh, udah angkat tangan, pantesan. Mohon izin Pak Mundirin. Nah, ini kan kalian lihat. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan saya, Pak, untuk budaya positif itu kan ada banyak.
Seperti halnya misalnya kejujuran termasuk juga, religius juga masuk di situ. Terus lingkungan bersih juga masuk, kedisiplinan itu termasuk adalah lingkungan untuk ininya Pak ya. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kita sosialisasikan, memberikan contoh untuk beberapa kelas Pak. Misalnya kita ambil 2 kelas di setiap rombelnya, misalnya kelas 7 2 kelas, atau enggak kelas 8 juga 2 kelas. Mungkin itu akan memberikan contoh, apabila berhasil kita bisa lakukan ke semua kelas seperti itu. Untuk budaya positifnya kita coba untuk 2 kelas per rombelnya dulu. Ya, seperti itu. Itu aja Pak? Itu masukan aja sih. Oh, jadi dilakukannya pelan-pelan ya Pak ya, nggak bisa langsung gitu ya Pak ya? Pelan-pelan. Apabila berhasil, kita bisa langsung ke kelas selanjutnya seperti itu. Semua rombel mungkin bisa. Oke, berarti ini kalau Pak Mundir lebih ke ininya di kelas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mundir. Pak Apri silakan. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Ya. Untuk menyatukan budaya positif di sekolah, yang pertama kita dari diri kita sendiri harus mencontohkan terlebih dahulu Pak. Gitu. Ya untuk nggak mungkin kan seorang preman ngajakin ustadz untuk sholat kan gitu. Artinya kita dulu dari kita sendiri, kita tunjukkan ke teman ya seperti itu budaya positif yang memang sih di sekolah kita ini menyatukan beberapa kepala jadi satu kesepakatan bersama itu memang agak sulit ya di sekolah kita ini. Tapi menurut saya satu kebaikan selalu kita ingatkan, insya Allah ya pasti nanti ke depannya sekolah kita memiliki pemikiran-pemikiran dari teman-teman juga budaya-budaya positif yang membangun sekolah kita jauh lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Apri, berarti yang saya cermati di sini adalah adanya keteladanan dulu dari diri kita sebelum melakukan mengimbas ke yang lainnya Pak ya. Baik, silakan mungkin Pak Bu Anissa monitor adakah? Ya tadi Bu Anissa jadi ini pasif nih. Bu Anissa monitor ada? Bu Anissa? Oke, mungkin lanjut ke Pak Hakim. Pak Hakim ada? Monitor Pak Hakim. Bu Nadifa? Oh, Pak Hakim. Silakan Pak. Iya Pak, budaya positif ya. Ya ini sih untuk kedepannya semoga sudah tidak lagi untuk mengeluarkan komentar-komentar tentang cara ngajar setiap guru, karena setiap guru kan punya warna. Selagi memang itu guru ngajarnya nggak sampai keras main fisik, oke. Terus budaya kita kan selalu ya, secara faktanya sering banget membicarakan hal-hal yang di luar konteks dan selalu di belakang. Nah itu mulai kurang-kurangin ketika ada masalah, alangkah baiknya langsung bentuk diskusi. Gitu aja sih Pak. Sama ya itu yang pilihan pertama untuk menjaga kekondusifan lingkup kerja, kurang-kurangin untuk berkomentar tentang tata cara kinerja setiap guru di dalam kelas atau di mana. Setiap orang punya warna untuk mendidik. Itu aja sih Pak. Ya Pak Hakim. Pak Hakim curcol nih. Karena pada posisinya ya memang ya untuk ini budaya positif komentar-komentar tanda kutip yang agak-agak miring kiri miring kanan itu agak kurang nyaman ya Pak Hakim ya. Mungkin dikurangi mungkin ke situ ya. Baik, terima kasih Pak Hakim. Bu Nadifa monitor, adakah Bu Nadifa? Hadir Pak. Silakan Bu Nadifa. Pertanyaan Pak Jaina tadi menyimakkah? Mungkin kalau dari saya pribadi, salah satu contohnya mungkin dari kegiatan yang kita lakukan sekarang, yaitu program literasi ya Pak ya.
ya, di mana tujuan dari program literasi sendiri yaitu untuk menumbuhkan karakter kritis pada siswa sendiri. Kemudian ada program 5S, di mana senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, di mana saya ambil satu yaitu senyum, di mana dalam senyum itu adalah sebuah tindakan kecil yang bisa menguatkan hubungan antara teman yang satu dan teman yang lain. Ya, mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Baik, terima kasih. Dari pendapat Bu Nadipa ini ke tindak nyata langsung gitu ya. Iya Pak, ya. Oke, terima kasih Bu Nadipa. Sama-sama Pak. Ya, Bu Anissa, udah ada monitor kah Bu Anissa? Ya Pak, Assalamualaikum. Maaf Ya. suaranya lagi. Ya, nggak apa-apa Bu Anissa. Mohon sedikit aja tanggapannya tentang bagaimana budaya positif ini tidak hanya sekedar kajian teori, tapi menjadi pembiasaan yang baik di sekolah kita. Silakan Bu Anissa. Kalau menurut saya sama seperti pendapat Bapak dan Ibu guru lain, bahwa semua tindakan positif itu bisa dimulai dari diri kita sendiri ya Pak. Tidak hanya kita sebagai guru, tapi beberapa tindakan murid pun bisa kita contoh, kita aplikasikan ke siswa-siswa lain, bahkan untuk kita sendiri menjadi pelajaran bahwa ada hal positifnya itu tidak hanya berpaku pada gurunya, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari siswa-siswa lain. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Anissa. Nih, Pak Jainal banyak nih jawabannya ya. Tapi masih ada 3 lagi nih yang kita tunggu Pak Jainal nih. Terima kasih Bu Anissa dari pendapatnya. Pak Richard monitor ada? Kayaknya sudah jalan nih. Bu Widya, masih monitor kah Bu Widya? Masih Pak. Silakan Bu. Ini ditunggu nih. Oke. Kalau ini ya, assalamualaikum dulu deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah itu kan sebenarnya yang kita semua kan pasti punya tanggung jawab lah masing-masing gitu ya Pak ya. Yep. Tapi di luar dari aksi nyata sebenarnya ada faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya budaya positif. Contohnya mendapatkan mohon maaf ya Pak ya kalau ini sensitif. Nggak apa-apa Bu. Maksudnya perlu adanya restitusi dari antara kepala sekolah dengan guru gitu. Jadi nggak cuma hanya bisa melihat sisi negatif, kenapa ini nggak disiplin gitu, tapi juga perlu diapresiasi gitu, perlu ditanya alasannya kenapa gitu. Terus juga antara guru dengan siswa juga seperti itu, perlu adanya restitusi. Jadi kalau kita melakukan pendekatan satu sama lain, terus mendapatkan perlakuan yang sama gitu, saya yakin sih insya Allah budaya positifnya bisa berjalan gitu Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Widya. Nah ini lebih ke pelaksanaannya nih Pak Jainal nih ya. Pelaksanaan apa yang harus dilakukan gitu. Ini makin memperkaya nih Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir ini dari teman rekan kita nih ya, yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang sangat ini sekali dengan restitusi dari kepala sekolah, Pak Rapidi. Monitor Pak Rapidi. Pak Rapidi, monitorkan. Ini ada ruang Pak. Sahabat gepsek. Ada ruang Bapak untuk curhat mungkin. Wah, sepertinya dia off cam juga. Saya takut kena OTT Pak. Jangan lupa direkam Pak. Silakan Pak Rapidi. Ini ruang meskipun ya, silakan Pak. Ini ruang bebas Pak. Rekam. Saya takut kena OTT Pak. Apa itu Pak? Direkam Pak buat bukti Pak ini. Pertanyaan simpel Pak Rapidi. Pertanyaannya simpel ya Pak Jainal. Gitu loh. Bagaimana menerapkan budaya positif nggak hanya sebagai wacana saja. Nah, Bapak kan
ininya visinya luas nih Pak. Nggak usah, nggak ada kepala sekolah Pak di sini, jadi tidak ada masalah. Silakan diungkapkan saja Pak. Budaya positif ya Pak di lingkungan sekolah ya. Ya Pak. Kalau menurut saya sih, semua kegiatan yang sudah kita rencanakan di sekolah itu alhamdulillah semuanya positif. Tinggal bagaimana kebersamaan kita baik dari semua guru itu untuk merealisasikannya Pak. Seperti itu Pak. Nah itu Pak. Untuk kedepannya mungkin kita pertanyaannya itu Pak, malah pertanyaan itu bagaimana cara merealisasikannya itu Pak. Bapak yang mengulang saja kalau gitu. Caranya Pak. Ya. Oh gitu ya. Saya habis makan sini jadi rada Kenyang. Kenyang jadi bego itu ya, Pak. Ada Pak, kira-kira caranya seperti apa Pak? Ya kita realisasikan bersama aja Pak dengan dengan jadwal-jadwal kegiatan yang sudah ada. Mari kita bersama-sama kita realisasikan menjadi suatu kegiatan yang benar-benar terrealisasi Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih. Pak Richard, terakhir mungkin. Pak Richard, adakah Pak Richard? Baik. Halo, Guru. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bisa menyimak Pak, pertanyaan Pak Jana tadi adalah bagaimana merealisasikan. Gimana, ya, Guru? Bagaimana cara merealisasikan budaya positif, bukan hanya wacana, tapi adalah sebagai suatu yang real, yang dilakukan di kehidupan sehari-hari di SMP kita, Pak. Ya, ini menurut saya sih pribadi ya, Guru. Menurut saya dari diri. Ntar dulu gue lagi. Ini maaf nih, Guru nih. Bentar. Beb siapa itu? Beb untuk dari diri dulu, Guru ya. Ya, ganggu aja Bang dia. Jana, ya, dibentuk tadi dari dengar diri nggak? aja. Tadi lo Pak Richard, mohon maaf. Pak Jana, monitor kah? Kita santai saja ini mah ya. Di akhir nggak apa-apa lah. Ya. Tadi saya dengar, Beb, garam di mana Beb? Garam ya? Nyanain garam itu? Garam. Dia malah berantem rumah tangga di sini. Baru sampai rumah nih langsung tembak pertanyaan. Lanjut Pak. Pertanyaannya kembali ke laptop ya. Silakan Pak. Ya menurut saya dari diri sendiri aja dulu Pak. Terus kalau untuk lingkungan sekolah itu harus dibuat sering duduk bareng aja Pak. Biar sering tukar pikiran. Biar nggak ada positif gitu. Nggak ada negatif gitu Pak. Nggak ada yang ngomong di belakang gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nih, ngomong-ngomong Pak Jenal, perlu saya simpulkan secara keseluruhan atau udah paham semua nih Pak Jenal nih? Ini sangat beragam dari sisi tadi Bu Widya secara teknis, Bu Julpa dari awal ya, Bu Julpa itu bicara tentang bagaimana mulai dari kebijakan dulu, kemudian Pak Apri, Pak Mundirin, ya semuanya sudah memberikan pendapatnya. Nah kira-kira menurut Pak Jainal, apakah pertanyaan Pak Jainal terjawabkah? Terjawab. Oh sudah. Berarti udah wayahe ya Pak Jainal ya? Tapi pengen nama host langsung. Tes ini mah. Baik, Pak Jainal, baik. Kalau saya bahasanya gini Bapak, ya saya simpulkan ya, bisa dikatakan apa yang dijabarkan oleh Bapak Ibu semua adalah suatu yang pemikiran yang luar biasa. Ya mungkin kita tidak terbiasa, makanya mungkin kita membiasakan diri untuk bersuara lah. Ya kadang-kadang kita hanya sebatas dalam acara, kalau kita ngobrol dan lain sebagainya, ya bercanda dan lain sebagainya, mungkin kita akan wadahi Pak, Bu, untuk mengeluarkan pendapat. Jadi tidak usah takut ya seperti yang Bu Widya tadi. Oh ini sensitif. Ketika Pak Rapi dibilang oh takut direkam. Oh ini takut ini dan sebagainya gitu kan. Ini yang akan kita mulai budaya-budaya ini yang akan kita kita akan biasakan. Kepala sekolah Bapak Ibu itu bisa berganti-ganti setiap 2 tahun atau 3 tahun, paling maksimal 8 tahun. Tapi kita insya Allah akan tetap ada di sini. Makanya mari kita ciptakan ya. Mulai dari malam ini kita ciptakan budaya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi untuk kedepannya
ya apakah nanti 1 bulan sekali ataukah dua minggu sekali, ya kita adakan forum seperti ini, ya terutama adalah untuk membiasakan diri untuk berpendapat. Ya, tidak lain kalau saya mengawali kebetulan ada tugas, nah mungkin ke depannya ya kita bahas hal-hal yang update, yang mengupdate keilmuan kita, mengupdate pengalaman kita. Karena yang namanya kita belajar, Bapak Ibu, bukan hanya seorang profesor saja, bukan hanya belajar dari buku saja, tapi dari pengalaman Bapak Ibu. Jangan pernah merasa bahwa saya lebih rendah, saya lebih kurang cerdas, saya kurang pengalaman dan lain sebagainya. Setiap orang pasti punya keunikan yang berbeda. Setiap orang punya kelebihan, ya, dan setiap orang pun pasti punya kelemahan. Tapi dari itu, kembali lagi ke budaya positif, mari kita mulai ya melakukan aksi nyata. Kalau Pak Jainal bilang tadi bagaimana di lapangannya, mulai dari diri kita. Saya mengutip dari Pak Afri tadi, itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Ya bagaimana kita berpikiran positif terhadap orang, bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa dikatakan mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak jelek ke orang lain, jangan seujon dan lain sebagainya. Itu adalah awalnya Pak Jainal. Bagaimana tindakan aksi nyata. Nah setelah itu dari mulai diri, kita mulai yang tahap kedua, yaitu apa? Menyamakan. Kalau Bu Julfah bilang tadi menyamakan itu sulit, kita coba dulu. Ya, saya yakin setiap kepala orang beda. Kita ada 70 ya tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan di mana 55 adalah guru, sisanya adalah dari tenaga kependidikan. Nah, itu bagaimana caranya? Jangan kecil hati Bapak Ibu. Ya, karena pada posisinya kalau kita tidak mau memulai, ya kita repot. Sekali lagi, yang saya mau sampaikan adalah sekolah kita adalah tempat kita mencari nafkah. Ya, kita nyari berkah di sini, bukan hanya mencari materi saja, karena kalau misalnya materi sudah ada yang ngatur, tapi keberkahan itu yang penting. Seperti itu Pak Jainal. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, ya mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Maaf, ada pertanyaan lagi? Ini waktu sudah cukup malam, nggak kerasa udah 9.40 gitu ya. Dan pasti mungkin saya terima kasih ke Bapak Ibu ya kesediaan waktunya untuk berbagi, berdiskusi. Ya mohon maaf kalau misalnya ya hostnya atau pematerinya masih amatiran, tapi yang pasti adalah ya kita mulailah Bapak Ibu. Yang terpenting bukan tugas sayanya, yang terpenting adalah adanya komitmen mungkin ke depannya bahwa kita bisa memberikan sesuatu lah terhadap lembaga, ya bukan personal siapa pimpinannya, bukan terhadap ke siapa orang yang kita lulukan, tapi yang pasti adalah ini adalah bagian dari jalan ninja. Kalau kata anak sekarang adalah jalan ninja kita. Ya, untuk apa? Itu dia. Kita banyak berharap, lembaga ini adalah tempat kita berkarya untuk mendapatkan apa yang dimakan oleh keluarga kita. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya mohon maaf untuk izin untuk inikan kamera, karena kebetulan ini nanti fotonya akan kita share ke salah satu koran. Koran Pos Kota masih ada nggak Bang? Pos Kota atau lampu merah apa? Jangan. Pak, saya punya usul nih Pak Daus. Oh silakan, Pak Barol, silakan. Usul apa tuh? Ini kalau kita rapat begini enak juga ini Pak. Rapat sekolah. Jadi nggak usah ke sekolah. Terus ke sekolah. Jadi bisa sambil ngomong ya Pak? Makanan juga di GoFood bisa lah Pak, bensu gitu kan. Kirim ke rumah masing-masing. Ya Pak. Mudah-mudahan lah. Ya, jangan susah. Pak Hakim, nanti ke rumah tolong bantuin guntingin ini. Ini duit belum pernah diguntingin nih. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon izin untuk on kamera saya minta waktunya sebentar untuk kita foto bersama sebagai salah satu bukti, karena kalau kata Pak Jainal nggak ada foto, nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah berarti nggak ada cerita, ceritanya gitu. Ayo Pak Jainal, mana nih suara ininya? Tampilkan pose terbaiknya Bapak Ibu. Ya, para PD. Halo, monitor. Masih nge-freeze nih? Masih nge-freeze? Belum. Pak Richard. Foto nih.
Bu Nadipa. Oke, kita pose 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, posenya. Gayanya seperti apa Pak Rapidi? Silakan di ini kan tukang foto. Gayanya doang. Ya, semuanya gaya bebas Pak, gaya bebas, gaya bebas. Kayak gimana gaya bebasnya Pak? Dicontohkan Pak. Boleh lompat Pak, boleh lompat. Malam ini, Bapak. Silakan Bapak Ibu gaya bebas. 1, 2. Gimana ini? Saya nggak bisa nih. Nyari 1, 2, 3. Udah Pak? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Bapak. Ya, terima kasih buat seluruhnya Bapak Ibu yang hebat. Jangan lupa diisi Pak jambotnya nanti supaya untuk melengkapi berkas saya. Ya, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain sekali lagi adalah terima kasih yang banyak. Moga-moga apa yang kita diskusikan hari ini ya memberikan suatu pencerahan ya. Kalau ngomong ilmu baru mungkin jauh, tapi yang pasti adalah pencerahan, menambah wawasan kita tentang keupdatean ilmu yang ada di luar sana. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat berakhir pekan, karena kebetulan katanya akhir pekannya panjang sekali. Kalau bisa sering-sering Guru. Berbicara seperti ini Guru. Gimana Pak Richard? Apa Guru? Ya, jadi selamat berakhir pekan, selamat berlibur, karena Senin dan Selasa panjang ya. Terima kasih Pak Firdaus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mau izin pamit sekali lagi. Ya. Ya. Hati ya kita ya. Oke, jangan lupa Ketemu di hari Rabu ya kita ya. Oke, Bu Julpa makasih. Terima kasih Pak Hakim, Pak Richard, Pak Rapidi, Bu Nadipa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya Pak Firdaus. Ayo sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.